saya nggak butuh orang pintar. Iya. Saya butuh orang loyal. Iya. Nah kebetulan di kita itu sistem pengajaran kita ada kognisi, Melatih psikomotorik, keloyalan. afeksi. Kemarin sama Fitri kita ceritanya begini. Praja-praja sekarang ini kan tangguh di IT. Iya. Jago IT, paham lah. Melek teknologi lah ceritanya. Tapi mereka tidak tangguh di lapangan. Menurut Prof gimana itu? Setuju nggak? Atau ada argumen lain? Persoalannya adalah pasar kita, market kita itu kan tergantung itu masalahnya gitu ya. Jadi kalau marketnya butuh ke situ titik apa aksentuasinya, maka sama seperti kalau kita bikin pabrik mobil gitu ya. Saya suka mengistilahkan dengan pabrik mobil. Sebenarnya market itu butuh seperti apa? Kita kan mesti survei dulu ke user. Ya user ini bisa pemerintah daerah, usernya bisa pemerintah pusat gitu ya. Pokoknya butuh yang bisa digital. Apalagi paradigma sekarang, birokrasi kita itu paradigmanya adalah birokrasi digital. Maka suka tidak suka, mau tidak mau, kita mesti bekali dengan itu untuk menghadapi masa depan. Teknologi. Tetapi untuk yang tadi, tetap diberikan apa itu, tekanan pada konteks afeksinya itu tetap. Ya. Jadi kan saya suka membuat sebuah permisalan misalnya, IPDN itu sebenarnya dia semacam pabrik mobil besar. Ya, dia buat ya produk itu 3 jenis. Satu produk yang khusus mobil sekelas Lamborghini, Mercedes-Benz, VIP, ya kan? Itu udah pressman itu, ya D4 itu. Rekrutmennya dari SMA seperti Pak Son, saya semua itu. Maka spesifikasinya memang khusus. Jadi kita kelompok VIP ini. Kira-kira begitu ya. Alhamdulillah. Agak high class. Dengar tuh Ben ya, kelompok VIP Ben. Jadi high class sedikit begitu ya. Iya. Nah maka karena bahan bakunya kita perlu spesifikasi mobil lux yang khusus dipakai oleh pejabat, ya kaum elit, bisa apa itu melaju di kondisi yang abnormal, bekerja di bawah tekanan, melaju di bawah tekanan, di atas tekanan rata-rata misalnya gitu ya. Speednya sekian, itu yang minta misalnya user di tingkat pusat maupun di daerah. Maka kita produk, memang bahan bakunya agak mahal, seleksinya pun agak ketat. Lebih ribet ya. Iya kan? Kita butuh rata-rata SMA nilainya sekian, gitu ya. Lalu ikut tes kesehatan, lalu CAT, ya, lalu ikut psikotes, lalu pantohir yang isinya wawancara segala macam. Udah persis Akabri ini ya. Persis dengan Akbil, dengan Akpol. Itu kebutuhan pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk level yang lux itu. Maka dia tidak sama dengan birokrasi biasa. Jadi yang desain siapa? Pemerintah pengen seperti itu, user minta seperti itu. Kayaknya mau mobil yang 3 kali lipat dari mobil biasa. Makanya lahirlah dirjen-dirjen dan PJ-PJ bupati wali kota ya. Produknya seperti itu yang Bapak lihat hari ini. Jadi kalau dia unggul di tipe itu memang kelasnya memang dibuat sedemikian rupa. Memang sudah dipersiapkan untuk itu. Ya, dari jauh hari seperti itu. Makanya sistemnya ada jarlatsu begitu. Makanya ada sistem jarlatsu itu. Ya, dia diberikan satu perlakuan khusus, attach secara khusus gitu ya. Nah, yang kedua, produk IPDN itu kalau ibarat pabrik mobil, dia ngeluarin untuk yang menengah. Kelas kedua yang namanya profesi. Itu kan profesi, itu kan cuma sekitar 6 sampai dengan 9 bulan. Ngambilnya dari mana? Dia tidak freshman. Ngambilnya dari CPNS dan PNS yang sudah jadi. Jadi kalau mobil itu, Anda ngambil mobil-mobil biasa, di overhaul. Gitu ya, kalau mesinnya agak turun sedikit, di-upgrade lah. Namanya upgrading gitu ya. Nah, supaya dia punya kompetensi yang sama. Apa kompetensinya? Sesuai dengan Undang-Undang SN, 3 kompetensi itu. Kompetensi pemerintahan teknis, manajerial, dengan sosial empirik itu. Ya, nah itu sebenarnya. Nah, yang ketiga, itu ada produk namanya untuk klasifikasi. Kalau tadi pamong praja khusus,
lalu pamong praja dari CPNS, ya, yang profesi itu. Nah, yang ketiga itu pamong praja umum. Basisnya itu adalah yang alumni, non-alumni, birokrat maupun non-birokrat, politisi, semua. Kenapa? Karena untuk basic pasca sarjana itu dia tidak butuh dari basic kita saja. Karena pemerintahan itu adalah satu ilmu yang berkembang dari terapan ke sains, dari terapan ke akademik. Nah, di level pasca itu kan sudah akademik. Maka kebutuhan di akademik itu pemerintahan sudah menjadi milik semua. Dulu kan kalau kita belajar sejarah sekolah kita ini kan cuman dikonsumsi oleh elit birokrat di Kementerian Dalam Negeri. Nggak ada ilmu ini diajarkan di luar itu. Khusus untuk elit saja. Itu yang membedakan. Benar. Kalau kita pergi juga ke zaman histori dulu, sejarah, abdi dalam, pekerja di istana, menjadi raja, itu dia punya satu kurikulum khusus yang membedakannya dengan yang lain. Benar. Nah, itu dulu. Sekarang kan tidak, apalagi paradigma pemerintahan itu berubah. Dulu kita pahami pemerintahan itu government aja. Sekarang governance. Jadi dia tidak bicara saja soal siapa sih pemerintah itu. Dia tidak bicara hanya sekedar institusi pemerintah, tapi juga ada subkultur sosial, ada subkultur ekonomi. Jadi masyarakat, swasta, pemerintah itu dalam konsep governance adalah sub-sub yang mendukung satu dianggap sebagai pemanaan pemerintahan. Nah, paradigma yang berubah itu membuat kemudian ilmu pemerintahan itu dikonsumsi oleh semua orang, boleh. Tidak bisa lagi diajarkan sebagai ilmu yang eksklusif. Maka pasca kita buka S2 dengan S3. S2-nya terapan, S3-nya akademik. Itu bisa dari non-birokrat maupun birokrat, politisi, non-politisi, semua belajar di situ. Ya, makanya banyak alumninya, mau menteri, mau direktur, mau sekjen, semua sekda di pusat maupun daerah itu. Jadi memang dari proses rekrutan, kurikulum dan lain sebagainya itu memang mereka diciptakan untuk luxury ya. Benar. Memang ini ya. Karena begini, teori kepemimpinan itu kan ada dua kalau kita pahami dalam konteks pendidikan kita itu kan ada was born, ada was created. Ada pemimpin yang dilahirkan, ada pemimpin yang di-create itu. Dikreasikan. Ya, pemimpin yang dilahirkan ya biasanya ada dua. Keturunannya ya. Satu yang keturunan, yang satu biasanya dilihat bakat. Gitu ya. Ya, jadi kenapa kita testing EPDN yang kelas khusus tadi itu, yang kelas Lamborghini, kelas Mercedes itu ya, itu kan lewat psikotes kita bisa lihat ini punya bakat kepemimpinan tidak. Ya, maka begitu hasilnya keluar, ini cocok memang kalau sekolah di sekolah leadership kepemimpinan. Maka dia tinggal di-create sedikit, sudah punya bakat. Sudah keluar bakat, muncul itu bakat. Ada yang tradisi, ada yang diidentifikasi dengan bakat. Kalau tradisi itu kan seperti raja-raja. Sultan Hamengkubuwono meninggal ya anaknya teruskan, itu kan sudah bakat alami itu ya. Kalau itu kan tidak, kita seleksi dulu. Ini bakatnya nggak cocok pemimpin dia, maka dia tidak lulus. Berarti yang lulus semua itu punya bakat semua berarti. Bakat, karena sudah melalui proses identifikasi rekrutmen di psikotes itu, tes psikotes itu. Nah, makanya akhir-akhir ini kan kita sering mendengar IPDN itu kayaknya kok menguasai semua hampir lini di bidang pemerintah. Mulai dari pusat sampai daerah. Makan yang PJ juga katanya banyak dari alumni IPDN. Itu pandangan Prof gimana? Ya, itu nggak bisa dihindari karena produk dari yang tadi, luxury itu ya, yang eksekutif itu dia kemudian ya satu kelebihan dia. Dia punya satu pengetahuan yang diajarkan namanya spesialis, generalis spesialis. Yang tidak ada di mana-mana itu. Yang tidak diajarkan di mana-mana. Tahu sedikit tentang banyak hal, tahu banyak walaupun sedikit-sedikit. Makanya jangan heran kalau ada alumni IPDN itu tiba-tiba jadi kepala dinas kehutanan. Kok ada kepala dinas kesehatan? Kedokteran ada juga. Rumah sakit. Di Blora misalnya, Pak Son punya kawan, dia sudah orang Papua. Dia udah Kristen, dan dia kemudian kepala dinas kesehatan. Jadi double. Siapa itu? Ya Pak Ferry Bonai. Ya kan? Itu kan sudah double diskriminasi sebenarnya. Tapi dia mampu melakukan itu. Ada kepala dinas kehutanan, ada pemadam kebakaran, ada kepala biro obat-obatan, gitu ya. Itu akibat produk generalis spesialis tadi itu ya.
dan mereka ikut kompetisi dengan fairness. Iya. Tidak ada. Walaupun ada seniornya, kalau memang dia tidak mampu, pasti dicoret. Iya. Ya, dalam kasus misalnya 12 orang kemarin yang dilantik oleh Pak Menteri Dalam Negeri. Ya, saya kan sudah konsultasi juga dengan apakah ada intervensi di dalam? Tidak. Bahkan kata Pak Sekjen, saya nggak ikut bahkan menilai. Serahkan ke pansel gitu. Diserahkan ke pansel, dan pansel mengakui biasa, ya, sekian yang lulus itu benar-benar fairness. Ya, tidak ada intervensi. Jadi kesentimen, kecemburuan itu biasa. Semua perguruan tinggi kalau dia ada dalam satu komunitas, biasanya dia suka menarik yang lain itu. Kita pergi ke Unhas, kita pergi ke UGM, kita pergi ke ITB. Ya, nepotisme itu di mana-mana ada. Nggak mungkin. Ya, hubungan basic itu ada. Anak saya di pesantren Gontor, itu kalau turun nyari semua seniornya yang Gontor semua gitu ya, dalam negeri maupun luar negeri. Saya kira itu alami saja gitu ya. Kalau kita bandingkan misalnya dengan Akabri, Akmil atau Akpol, saya rasa kalau di kepolisian memang ya Akpol juga kan yang menguasai semua lini. Benar. Begitu juga di TNI, AD, darat dan udara ya memang dari Akmilnya, dari AAU-nya memang mereka seperti yang Prof katakan tadi, memang mereka dididik luxury di tempatnya. Betul. Jadi wajar saja mungkin wajar saja kalau teman-teman dari IPDN itu menempati jabatan strategis baik di pusat di daerah. Begitu ya Prof? Benar. Karena begini, untuk posisi yang tinggi itu, kata Nurholis Majid begini, semakin abstrak, semakin pemimpin, semakin kuli, semakin teknis. Oh iya. Nah, kalau mereka berkompetisi di level yang tinggi, itu kan butuh kompetensi general. Itulah general spesialis. Luar biasa. Dia tidak butuh lagi spesifikasi. Contoh, makanya namanya sekretaris general. Bukan sekretaris spesifik. Pak Rahman Hadi, Sekjen DPD, dia tidak dibutuhkan kompetensi teknis. Yang kompetensi teknis generalnya. Yang kompetensi teknis itu Pak Son, Pak Sanherib, semua itu yang teknis. Bagian ini. Tapi level atas, dia general. Tentara juga begitu. Yang paling tinggi namanya jenderal, Pak. Jenderal. Itu kan umum itu. Dia tidak butuh spesifik lagi itu. Jadi kalau boleh saya simpulkan, salah satu kuncinya kenapa mereka sukses di lapangan itu ya karena sistem generalis spesialis tadi. Jadi kalau IPDN itu terlalu ditekniskan, justru dia mendegradasi keunggulannya itu. Justru kalau ditanya apa spesifikasi IPDN, ya keumumannya itu. Karena yang lain sudah spesifik sekali. Saya selalu membuat satu percontohan, misalnya kalau kita bawa delman, itu kan kita butuh size. Kalau size itu mengendalikan 7 ekor kuda, misalnya, itu terdiri dari kuda 1, dinas kehutanan, dinas pendidikan, dinas pemberdayaan perempuan. Semua kuda-kuda itu berjalan sesuai dengan kemampuan spesialisasinya. Nah, kalau itu tidak dikendalikan, dia mengalami apa yang disebut dengan gerak sentrifugalistik itu. Tarik-menarik yang mengganggu ya. Menuju ke ego sektoralnya itu. Dia menuju, maka perlu ada pengendali itu. Jangan terlalu cepat, terlalu lambat, pecut sedikit. Supaya sama-sama menuju ke tujuan negara. Tujuan negara apa? Konstitusi. Tujuan Pemda sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, rencana pembangunan jangka pendek. Jadi size itulah yang kita didik. Nah, konteks IPDN itu jadi size itu. Jadi produk IPDN itu merancang untuk mengontrol, mengatur mereka ini. Nah, itulah supaya jalan seirama. Betul, itu yang disebut dengan istilah pemerintahan umum. Pemerintahan umum intinya 3. Core Binwas itu. Bagaimana mengkoordinasikan, bagaimana melakukan pembinaan, bagaimana melakukan pengawasan. Jadi memang wajar ya sebenarnya kenapa mereka berada terdepan. Memang karena dilatih untuk berada di depan itu. Mereka tidak keliru, Pak. Karena negara ini bikin itu untuk tujuan itu. Jadi jangan salahkan alumni, salahkan negara itu mau buat apa kita ini sebenarnya. Dan yang mereka masuk di situ kan memang orang-orang yang terseleksi. Benar, negara menseleksi mereka. Dengan yang begitu ketat luar biasa. Bukan ormas yang seleksi mereka. Kalau ormas, dia akan bawa bendera ormas. Dia bawa bendera negara, NKRI itu. Oke, nah perkembangannya sekarang ya mungkin karena mereka dianggap bagus, luar biasa, terus bisa dijadikan pilot project. Ada
korelasinya nggak dengan munculnya PP 57 tahun 2022? Iya, PP 57 2022 itu ada salah satu pasal yang mengkhawatirkan, pasal 6 itu yang diperdebatkan oleh teman-teman lalu ditanyakan ke saya tuh. Ya, apakah masih mungkin ya sekolah kita itu eksis ya, karena di situ itu agak samar di situ ya, pesan pasal 6 itu seakan-akan IPDN itu atau sekolah kedinasan semacam kita itu cukup menerima yang CPNS dan PNS umum, tidak lagi freshmen. Tetapi kalau kita baca pasal lain sebenarnya mungkin tidak seperti itu tafsirannya, masih terbuka untuk yang freshmen gitu ya, dan yang yang dimaksud oleh pasal 6 itu. Jadi saya justru membayangkan pasal 6 itu semacam kasus kita dulu, Pak Son dengan saya sekolah sebagai angkatan keempat di IPDN. Jadi kita masuk dari freshmen kan, setelah itu kemudian kita di drill tingkat 2 itu kita keluar CPNS, ya calon pegawai dulu, gitu ya. Dan waktu kita itu dulu ada juga yang tugas belajar. Ada beberapa, sekitar 2 atau 3%. Betul. Jadi kan kategorinya ada 2 macam di situ. Yang tugas belajar, gitu ya, dan yang dari umum. Ya umum ya. Jalur SMA ya, tugas belajar. Ada yang izin belajar itu kan. Ya kan, seperti Pak Teguh, Pak Pugu Imam Susanto, gitu ya. Pak Marum Kairul kalau di Sumbar. Betul. Jadi mungkin seperti itu bayangan saya terhadap pasal 6 itu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Dan yang saya sarankan sebenarnya cuma duduk bertiga aja. Ya. Siapa aja? Karena yang bikin PP itu kan dari Kemenpan kalau nggak keliru saya gitu ya. Mesti duduk dengan Kemendikti, duduk juga dengan Kemendagri. Supaya kita bisa sama persepsi untuk mencairkan atau menerjemahkan pasal 6 itu. Ya. Kenapa banyak muncul perspektif dari teman-teman di luar kalau katanya sekolah ini malahan dilahirkan untuk dirubah formatnya jadi untuk CPNS yang dilatih setahun di situ. Iya, gimana? Saya menangkap pesan pemerintah itu sebenarnya PP 57 itu kan tadi kita bicara soal 3 kategori yang di produk IPDN itu. Ada kelas eksekutif, gitu ya. Yang freshman itu, yang kedua ada kelas profesi, dan yang ketiga ada pasca sarjana itu ya. Nah, bayangan saya mungkin pemerintah membayangkan kalau semua ASN itu punya basic yang sama, punya esprit de corps yang sama, punya alma mater yang sama, maka bayangan Pak Presiden misalnya itu di lapangan itu birokrasi tidak ada lagi yang terjadi polarisasi, friksi-friksi gitu ya, alumni non alumni, dia basicnya sama begitu. Misalnya dia 1-2 tahun dia dapat 3 kompetensi itu. 3 kompetensi dasar, teknis pemerintahan, manajerial dengan sosial empirik tadi. Nah, setelah itu kemudian dia keluar 2 tahun dari IPDN, dia pencabangan ke departemen-departemen. Jadi esprit de corps-nya kuat, solidaritasnya kuat, basicnya sama begitu ya. Tinggal dia diperhalus dengan kebutuhan setiap departemen. Sebenarnya itu sudah dipikirkan oleh Pak Menteri Dalam Negeri Rudini dulu, sebelum beliau wafat dulu. Dia pengen bahkan semacam itu. Jadi kalau pemerintah pengen, Pak Presiden pengen, saya juga setuju sebenarnya. Itu juga bagus. Sehingga tidak ada statement misalnya terkotak-kotak di dalam birokrasi itu misalnya. Jadi sebenarnya ini bukan mereduksi sistem yang sudah ada ya sebenarnya. Mudah-mudahan. Jadi sebenarnya dia justru menguatkan yang profesi itu sebenarnya. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran sebenarnya. Saya pikir tidak perlu ada kekhawatiran saya kira. Atau mungkin perlu IKPTK ikut memberikan kontribusi pengawasan atau masukan menurut Prof gimana? Saya kira bisa buatkan satu masukan gitu ya dalam bentuk draft ya tentang masa depan sekolah semacam ini. Jadi kalau hari ini kita melihat ada kecemburuan sebagian pihak, jabatan-jabatan itu didominasi misalnya, sudah dilelang saja supaya lihat sendiri kompetisi yang fairness itu transparan. Ya. Itu kan yang kedua itu membuktikan bahwa apa yang dilakukan negara selama kurang lebih 30 tahun terakhir memproduk sekolah itu ada manfaatnya. Kelihatan sekali negara itu mengalami return investment itu ya. Tidak loss investment tapi return. Dia dapat kembali. Jadi negara itu investasi pendidikan itu kan tinggi sekali Pak Son. Iya betul. Ya kan? Jadi negara itu semestinya hari ini bersyukur
bahwa punya apa ya, produk. investasinya itu sudah bisa dilihat hari ini. Dan bahkan salah satu bupati mengatakan begini, saya suka anak STPDN karena kalau dipanggil itu mereka nggak banyak bicara, tapi banyak bekerja. Jadi nggak terlalu banyak argumennya. Kalau kita kadang-kadang kan kalau diperintah argumen dulu begini, nah baru kerjanya nggak selesai kadang-kadang. Tapi kalau ini menurut sang bupati ini, anak STPDN itu dipanggil nggak banyak omong, diperintah siap laksanakan yang pekerjaan beres. Benar. Jadi Pak Bupati itu kan politisi-politisi yang dari macam-macam ragam itu, dia kan simpel kadang-kadang. Saya nggak butuh orang pintar. Iya. Saya butuh orang loyal. Iya. Nah kebetulan di kita itu sistem pengajaran kita ada kognisi, psikomotorik, afeksi. Afeksi itu kan membentuk loyalitas, dedikasi, gitu ya. Nah itu dapatnya di situ. Nah, jadi saya kira inilah panen kita hari ini, sama dengan kita surplus demografi, ini surplus dari pendidikan kita yang kurang lebih 30 tahun itu. Oke, Prof. Berarti tidak perlu ada kekhawatiran dengan lahirnya PP 57 ini. Insya Allah, saya kira tidak perlu berlebihan. Oke, sahabat sekalian, inilah diskusi kita dengan Prof. Muhadam terkait dengan kegalauan teman-teman dengan lahirnya PP nomor 57 tahun 2022. Tetapi bukan berarti ini kita biarkan, berharap salah satunya tentunya organisasi IKPTK juga melakukan ya semacam pemantauan lah, supaya jangan keluar dari harapan kita. Mungkin statement terakhirnya, Prof. Ya, saya kira semua kita melakukan kontrol ya dengan cara memberi masukan yang konstruktif. Saya kira cukup itu. Oke, terima kasih, Prof. 4